Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini saya kedatangan motor PGR New. PGR New, jadi keluhannya ini, jadi saat kita bawa kata yang punya, kita masukkan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 sampai pris ya, gigi 4. Setelah pris gigi 4, saat jalan turun, diturunkan giginya, kita turunkan giginya dari 4 ke 3, dari 3 ke 2, dari 2 ke 1. Jadi tidak ada perubahan. Dari gigi 4 misalkan, yes, gigi 4 kita turunkan ke gigi 3, itu seperti netral, nggak ada ngeret-ngeretnya gitu. Dari gigi 3, gigi 2 sampai gigi 1 itu seperti netral saja. Jadi tidak ada jadi seperti tidak ada rubah ke gigi kasar. Jadi saat kita turunkan nggak nggak seperti itu. Jadi biasa saja seperti netral. Diturunkan gigi ketiga cetrek, biasa saja jalannya, nyelonong aja gitu. Ke gigi 2 tetap nyelonong, ke gigi 1 tetap nyelonong, terkecuali saat kita gas, saat kita turunkan gas sedikit baru dia turun nah. Biar tidak penasaran, kita langsung kita coba. Saya juga belum coba ini, coba langsung saja kita mencoba. Langsung saja kita oper ke gigi 2, ke gigi 3, ke gigi 4, netral. Kebetulan ini gigi 4 tidak nyala, lampu indikatornya tidak nyala. Jadi setelah 4 seperti ini, bisa kita turunkan ke 3, tidak digas, seperti netral. Seperti netral ya. Oh iya bener. Saat kita tarik tuas gas, coba kita tarik tuas gas. Tuh, langsung dia ngeret. Coba sekali lagi. Dari netral kita turunkan ke 3, seperti netral. Kedua, bahkan ke 1 pun seperti netral. Kita coba lagi, sekali lagi, biar teman-teman lihatnya jelas. Dari gigi 3, gigi 4 netral. Ini netral teman-teman. Nanti kita turunkan gigi 3, 2, 1. Biasanya kalau motor normal itu akan semakin pelan, ngeng gitu. Langsung saja kita coba kan. Baiklah, daripada kelamaan, kita penasaran, langsung saja kita bongkar. Kita buka-buka. Kita lihat penyakitnya ada di bagian mana.
Jadi mungkin kendalanya kita langsung saya buka, kendalanya mungkin ada di bagian sproket ya. Analisa saya kendalanya ada di bagian sini. Langsung saja kita buka. Wow. Ternyata ini teman-teman, kendalanya ternyata ini otomatis one way sprocket, jadi rusak, ceknya rusak, hancur. Bisa teman-teman lihat, jadi cek rumah sprocket hancur. Hancur. Jadi ini tidak bisa diakalin. Kemungkinan besar ini harus kita ganti. Karena ini parah. Parah banget. Satu, kendalanya ini. Ini jelas kendala utama, kendala yang saya ceritakan tadi. Jadi saat kita bawa motornya gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, setelah gigi 4 gigi pris kita turunkan ke gigi 3, itu nyelonong aja motornya teman-teman. Jadi gigi 3, gigi 2, gigi 1 sama aja seperti netral. Jadi motornya nyelonong terus. Jadi nggak terasa diturunkan gigi. Saat gigi 4 kita turunkan gigi 3, serasa gigi 4 aja. Diturunkan lagi ke gigi 2, serasa gigi 2. Diturunkan lagi ke gigi 1, itu terasa seperti gigi 4 aja, gigi netral. Terkecuali kita tarik tuas gas sedikit, dia akan terasa seperti gigi 1, gigi 2. Tidak jauh beda seperti motor matic. Saat berada dalam turunan, kita lepas gas, dia akan nyelonong
Setelah kita gas sedikit, dia akan apa istilahnya ngered. Ini kendalanya ada di bagian sini, di bagian cek otomatis sprocket. Nah, ini tidak bisa diakalin ya. Sekali lagi ini harus kita ganti. Satu, ini kendalanya. Dan yang kedua, setelah kita buka ternyata ada kendala lain, yaitu karet rumah sarang kopling. Ini sudah goplak, sudah rusak, jadi sudah mengalami keausan di dalam karetnya. Ini juga kita harus bongkar, kita harus ganti dengan yang baru. Ini juga kendalanya, kalau dipasang saja ini akan tidak enak, di bawahnya tidak enak. Saat kita oper gigi, saat kita tarik gas, dia akan bunyi bertrak, bertrak. Jadi dia gerak maju, jadi ngejeletrek. Saat kita injak gigi satu, kita gas, dia akan ada suara bertrak di bagian sarang kopling. Jadi langsung saja, jelas yang ada, yang kerusakannya itu cuma dua, satu karet kopling dan juga cek rumah sprocket otomatisnya. Baiklah, langsung saja kita ganti. Sebelumnya kita bersihkan dulu, kita cuci dulu sampai bersih. Nanti lanjut ke proses pemasangan. Baiklah, semuanya sudah saya cuci, jadi sudah kita bersihkan. Lanjut ke proses pemasangan. Jadi maaf sebelumnya, proses pencucian tidak saya videokan karena durasinya cukup lumayan lama. Jadi takut teman-teman kesal kelamaan nontonnya. Jadi langsung saja ke inti-intinya saja. Jadi selanjutnya yaitu pemasangan cek yang baru. Jadi sebelum kita pasang ceknya, alangkah baiknya saya sedikit menjelaskan komponen-komponen yang harus diperhatikan saat kita masang komponen-komponen part-part di bagian blok kopling. Jadi apa saja yang harus diperhatikan dan harus diingat, jangan sampai salah pasang, dan juga harus teliti ya teman-teman, karena akan berakibat fatal. Yang pertama yang harus kita perhatikan, seal di bagian bak kopling, blok di bagian kopling ya. Seal ini usahakan harus bagus, jangan sampai ada yang sobek. Kedua seal ini harus bagus, karena ini ada sirkulasi oli yang masuk ke bagian kopling, sedangkan yang ini masuk ke bagian setang seher. Jika ini sobek, otomatis oli tidak akan naik ke bagian setang seher, dan ini jika sobek, otomatis oli tidak akan naik ke bagian bak kopling. Bak kopling di dalam sini, tidak masuk ke sini. Alhasil nanti si kopling akan slip, cepat habis, dan juga setang seher akan cepat ambrol, cepat rusak. Jadi intinya ini harus bagus. Sirkulasi oli di sini harus bagus, jangan ada yang bocor. Jika terjadi kebocoran, si oli tidak akan naik, sirkulasinya tidak akan normal, melainkan dia akan keluar ke bak kopling ini sendiri. Pertama itu. Dan yang kedua, kita proses pemasangan cek. Pemasangan cek ini harus diperhatikan. Di dalam sini ada ringnya. Ini jangan sampai lupa. Di dalam ini ada ringnya. Sedangkan di bagian kopling ada dua ring yang sama persis dengan
ring cek yang ada di dalam otomatis sprocket. Ini sama persis, tidak jauh beda. Jadi kita harus pinter-pinter membedakannya. Jangan salah pasang. Ini ada dua. Yang satu ring di bagian sarang kopling dan yang satu ring di bagian cek rumah sprocket. Jadi kita harus membedakan. Yang pertama yang buat cek rumah sprocket itu yang agak tebal. Tebal ya teman-teman. Jadi tebal sekali. Beda dengan ring di bagian sarang kopling. Kalau ring di bagian sarang kopling itu sedikit tipis. Nah, bisa dibedakan. Nanti saya fokuskan. Bisa dibedakan sama teman-teman semua. Yang ini bagian cek otomatis rumah sprocket dan yang ini bagian rumah kopling. Langsung saja kita pasang. Nah, yang tebal ini letaknya di sini. Sedangkan yang tipis ini letaknya ada di bagian sarang kopling. Nah, jadi langsung saja kita pasang di bagian cek rumah sprocket. Jadi ini masangnya sedikit agak rumit tentang pemasangan pernya ya teman-teman. Langsung saja kita pasang. Jangan kelamaan. Pertama, yaitu contohnya seperti ini. Yang ada coakan buat per itu paling atas. Jangan sampai kebalik seperti ini. Posisinya harus di atas. Seperti ini. Klep. Dan untuk selanjutnya yaitu kita pasang pelornya. Pelornya ada 3 biji teman-teman. Ini sedikit keliru ya dengan yang baru. Yang ini yang lama kita buang. Ganti dengan yang baru. Tadi keliru naruhnya ada di bawah. Kalau yang baru agak bening ya. Berarti ini yang lama. Kita buang. Ini ada 3 biji teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita pasang giginya. Nah, seperti ini. Dan untuk proses pemasangan pernya itu terakhir. Saya ambil obeng min kecil dulu. Menggunakan obeng min yang kecil karena susah kalau tidak menggunakan alat ini. Ini harus ekstra hati-hati, pelan-pelan, karena ini kalau misalkan tidak pas dia akan mental, jadi bisa jadi hilang. Ini susah untuk dicari karena ini harus beli seset.
proses selanjutnya, per yang kedua. Ini harus kita angkat sedikit. Per yang terakhir. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal tekan di bagian ini atasnya. Truk. Setelah kita tekan, kita rapikan lagi. Baiklah, sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita pasang ke bagian motornya. Pertama, kita pasang saringan oli. Pasang saringan oli. Setelah seperti ini, selanjutnya kita pasang sproket. Bisa kita langsung di sini proses pemasangannya, dan juga bisa langsung di sini. Kalau saya di sini, kita luruskan seperti ini giginya. Celek. Langsung bisa dimasukkan. Selanjutnya pemasangan ini lupa tidak dicuci. Ininya lupa tidak dicuci, jadi kita cuci dulu. Tambah angin. Baiklah, sudah kita cuci, sudah bersih. Selanjutnya kita masukkan saja seperti ini. Di sini bisa diketahui jika cek rumah sproket atau otomatis sproket normal,
Ya seperti ini. Jadi kita putar ke belakang, itu bisa diputar lancar. Saat putar ke depan, nyangkol, kencang. Itu menandakan normal. Selanjutnya kita pasang ringnya, teman-teman. Ringnya jangan sampai terbalik seperti ini. Nah, seperti ini. Karena jelas ada bekasnya, jadi tidak mungkin terbalik. Dan juga untuk baut ada dua macam, yang hitam dan juga yang putih. Yang putih itu bagian sproket, as kruk atau kruk as. Dan untuk yang selanjutnya, pemasangan sarang kopling. Ini sudah saya ganti karetnya. Sudah saya ganti. Ini bagus, kuat. Sudah saya cek tadi dan sudah saya tes. Ini bagus. Sudah saya ganti. Kenapa saya tidak videokan? Dikarenakan bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya, karena saya sudah tutorialkan sebelumnya di video sebelumnya. Jadi untuk pemasangan karet kopling bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Langsung saja kita masukkan seperti ini. Bisa teman-teman ini dulu yang dimasukkan. Nah, bisa juga terakhir. Nah. Dan ini ring yang saya bilang tadi, ring yang tipis. Kalau yang tebal itu letaknya di bagian cek otomatis sproket. Ini letaknya di sini. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu pemasangan kopling. Jadi perlu diperhatikan juga cara pemasangan rumah kopling, bagian kopling. Nah, setelah kita masuk semua seperti ini, misalkan contoh saja, ini sudah masuk semua. Ini misalkan sudah masuk semua ya. Misalkan saat pemasangan tutup ini, jangan sampai numpang seperti ini. Kalau numpang seperti ini percuma. Jadi motor tidak akan lari, tidak akan jalan. Yang jelas dia akan selip karena tidak menekan. Terus bagaimana yang bagus, yang sesuai pemasangannya? Usahakan si gigi ini, teman-teman. Jadi si gigi ini itu harus masuk ke celah-celah ini. Nah, gigi ini harus masuk ke celah-celah ini. Bisa kita putar seperti ini. Masih belum pas. Masih belum pas juga. Kali lagi. Nah, ini sudah pas. Seperti ini. Bisa dilihat dan diperhatikan. Pemasangannya harus seperti ini. Jika tidak seperti ini, numpang seperti tadi, kita putar contohnya seperti tadi. Nah, ini tidak akan normal, alias motor tidak akan melayu, motor tidak akan lari. Jadi harus seperti ini. Nah, harus klop seperti ini. Baiklah, sudah dimengerti. Jika sudah, lanjut ke proses selanjutnya. Ring sudah terpasang, jangan sampai lupa.
Nah, setelah terpasang seperti itu, proses selanjutnya yaitu pemasangan ring. Nah, seperti ini. Kenapa ada coakan, sentil seperti ini? Ini fungsinya untuk menahan baut. Saat kita motor bekerja secara maksimal, jadi si baut ini untuk menahan mur. Si sentilan ini, ring, untuk menahan mur supaya tidak robah, supaya tidak gerak. Jadi ini fungsinya cuma untuk menahan mur. Langsung saja proses pemasangan. Nah, setelah seperti ini, kita proses pengencangan. Kita proses pengencangan. Jadi di sini saya menggunakan impact. Sebenarnya manual juga bisa, tapi sedikit rumit kalau untuk motor Pega ZR. Untuk ganjal-ganjalnya Pega ZR, Jupiter, Pega lama, Pega R, itu sedikit rumit kalau diganjal-ganjal. Tapi bisa juga diganjal dari sini, bisa kita ganjal, dan juga dari bagian dalam bisa kita ganjal, dan juga di sini bisa menggunakan tracker yang kita las dari plat kopling. Tapi saya tidak mau ribet, saya menggunakan impact. Jadi untuk mengencangkan ini bisa kita masukkan gigi. Jadi supaya tidak lancar seperti ini. Kalau lancar seperti ini, dia akan bahaya saat kita kencangkan. Kalau tangan kena ini bisa sampai luka. Tangan kita bisa sampai berdarah. Jadi bisa kita masukkan gigi. Nah. Jadi setelah kita masukkan gigi seperti ini otomatis kencang. Apalagi ditambah kita dipegang bagian ban belakang. Kalau sendiri bisa ditahan pakai kaki, ya pakai kaki. Kalau lebih enaknya kita berdua, bisa minta bantuan ke teman suruh megang ini ban. Dan selanjutnya kita proses pengencangan. Jangan lupa ban kita tekan kalau sendiri pakai kaki. Jadi sudah selesai seperti ini. Dan untuk yang selanjutnya, kita jangan lupa untuk membengkokkan ring penahan mur tersebut. Dan untuk proses selanjutnya, yaitu kita lanjut ke pemasangan plat kopling dan kampas kopling. Yang harus diperhatikan, pertama kita pasang dulu koplingnya, kampas koplingnya. Dan yang kedua, kita pasang plat kopling. Kita pasang plat kopling yang ada sentilan buat per yang pertama setelah kampas kopling. Kita pasang seperti ini. Dan selanjutnya kita pasang juga kampas kopling. Selanjutnya plat kopling. Ini jangan sampai terbalik, jangan sampai seperti ini. Ini harus seperti ini. Jadi yang runcing itu menghadap ke sini. Sedangkan yang tumpul itu ke dalam. Nah, kampas kopling, plat kopling, kampas kopling,
plat kopling. Dan untuk yang terakhir, sebelum kita pasang plat kampas kopling, kita pasang pernya, ada 3 biji. Setelah ini terakhir kita pasang kampas kopling. Selanjutnya kita pasang bagian dalam, bagian luar. Rumah kopling bagian luar. Di sini jangan lupa, di sini ada pelornya. Pelornya ada di bagian dalam. Karena tidak lepas, dia ada di bagian dalam. Langsung saja kita pasang seperti ini. Set. Selanjutnya kita pasang yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi si gigi ini harus klop ke bagian gigi ini. Oli genep puluh jeung oli kardana. Nah, harus seperti ini. Selanjutnya kita pasang per kopling. Ini ada 4 biji. Ini langsung kita kencangkan. Setelah ini langsung ke proses pemasangan saringan oli. Pemasangan as selak. Selanjutnya kita pasang perpaknya, belum kita pasang, belum kita lem. Kita lem dulu, jangan terlalu banyak. Kita lem dulu. Tipis-tipis saja ya teman-teman.
bensin. Right. Betul. Selanjutnya untuk pemasangan baut bisa diperhatikan biar tidak keliru mana yang buat yang panjang, yang pendek, yang mana. Kita pasang saja seperti ini, contohnya set. Itu kalau normal, kalau punyanya dia akan ada celah sekitaran 1 cm. Berarti ini punya sebelah sini. Sedangkan kalau ini, nah, jika masuk seperti ini berarti bukan punyanya. Atau kita masukkan yang lain. Misalkan yang panjang kita taruh di bagian sini. Nah, ini kan kepanjangan, berarti ini bukan punyanya. Jangan dipasang di bagian sini. Kita pasang di tempat yang lain. Nah, seperti ini dia akan ada celah 1 cm perkiraan. Sama untuk yang selanjutnya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini ya video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, karena kalau sampai beres proses pemasangan setelah kickstarter, knalpot dan juga yang lainnya itu durasinya cukup lama. Jadi mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.